Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cahpeji, teman-teman. Ini malam jam 11 malam, teman-teman. Saya belum tidur, biasanya saya sudah terlelap. Cuman ini tadi nemenin buminya malah nggak tidur-tidur, ngobrol aja ngalor ngidul. Dan ternyata dia kelaparan, nggak bisa tidur. Karena tadi makannya nggak makan nasi. Dan udah sekarang lagi makan, sambil saya cerita-cerita sedikit lah, guys. Saya ini saat ini lagi terus belajar mencari hikmah-hikmah kehidupan, guys. Saya suka dengerin cerita orang, ngobrol sama orang gitu, dan dari sana saya mendapatkan hikmah. Dan sepertinya ini akan saya teruskan, akan jadi segmen khusus di dalam YouTube saya. Saya ingin belajar dari siapapun, saya ingin ngambil hikmah atau pelajaran dari guru-guru kehidupan, entah orang tua, orang muda, anak kecil, anak muda, siapapun itu. Karena menurut saya cerita-cerita dari orang-orang tersebut tuh bisa jadi nampol ke dalam diri, dan rasa-rasanya kok kalau orang yang mengalami, yang pernah dialami orang lain itu akan lebih membekas. Apalagi kalau yang kita rasakan sendiri gitu ya, teman-teman. Saya tadi itu salah satu hal yang membuat kadang-kadang ruwet hidup ini kan mental, teman-teman. Jadi misalkan nih contoh ekonomi kita, keuangan kita susah, lagi sulit, lagi ruwet itu. Nah, yang berat itu adalah pikiran kita, jiwa kita, mental kita yang jadi stres. Nah, untuk mengobati hal seperti ini ternyata memang tidak mudah loh, teman-teman. Saya sendiri jujur ya Allah, kadang ngedrop, kadang ini. Cuman alhamdulillah saya bersyukur ya. Detik-detik ini kalau saya ngedrop ya udah cepat-cepat berbalik. Oh ya, saya yakin. Terus saya baca buku, saya dapat pelajaran. Contohnya bahwa di buku itu disebutin, pokoknya kita itu apapun kondisi kita harus bisa jadikan anugerah gitu ya. Karena apa? Berpikirnya seperti itu, masa kita lagi pahit gitu ya, lagi sedih, lagi nggak punya apa-apa, kok malah ya Allah terima kasih dengan anugerah ini. Yang saya tangkap adalah otak kita itu sesuai dengan apa yang dalam pikiran. Maka pada saat otak kita selalu masuk ke hal positif, walaupun kejadian negatif, tetapi kita arahkan ke hal positif, maka kita akan jadi tenang. Kita akan jadi bisa berpikir jernih. Terus ya akhirnya ketemulah solusi gitu ya, teman-teman. Nah, dengan begitu saya dapat pembelajaran bahwa oh iya ya, itu benar-benar harus menjaga gimana mental kita sehat. Terus saya ada kenal juga beberapa orang yang ternyata memiliki sakit. Sakitnya itu ini bro, teman-teman. Saya dulu nggak ngerti anxiety gitu. Anxiety itu kayak berdebar-debar berlebihan, merasa pokoknya jantungnya duduk-duduk karena takut, karena merasa bla 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 gitu. Dan saya tadi dengar cerita bahwa ada obatnya bagi dia yang pernah merasakan gitu ya. Obat saya satu, saya menemukan sendiri. Saya ke dokter minum obat bla 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 kok nggak sembuh. Saya menemukan sendiri apa? Saya kalau nggak salah ya tadi, entah zikir atau istighfar seterus-terusnya sampai saya tenang. Nah, saya dapat renungan. Oh, ternyata kok kadang-kadang kalau saya nyari cari nasihat-nasihat orang-orang, ulama, kiai ya, kita harus banyak zikrullah. Jadi bukan hanya karena yang saya tangkap kadang-kadang gitu teman-teman, kalau kita amalan zikir, amalan ini gitu ya, itu kan rada-rada hawa mistis gitu ya. Dan kecenderungan ya modalis kita nggak ada keyakinan benar-benar full bahwa oh ini benar-benar bisa jadi solusi. Kadang-kadang cuma karena mistis ya sudah, pokoknya karena sudah disuruh kiai, itu ustadz, jadi pemahaman kita tuh tidak benar-benar sampai ke jiwa. Nah, saya tadi dengerin, oh ternyata yang namanya anxiety itu banyak banget ternyata orang yang mengalami seperti itu, teman. Jadi berdebar-debar luar biasa. Terus wah ya pasti namanya berdebar-debar nggak nyaman ya. Itu terjadi sampai dirawat, berobat, nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, kok ini tadi bercerita bahwa dengan zikir, dengan pokoknya istighfar sebanyak-banyak sampai tenang. Nah, yang saya terenungkan adalah oh ternyata yang dialami, yang terjadi pada zikir apa sih gitu, menenangkan, teman-teman. Jadi pada saat kita gerasa gerusu, mumet, munyeng, nah mental kita yang terganggu kan.
kita jadi stres, jadi tidak bisa berpikir jernih, pokoknya buru-buru berpikir jernih gitu ya. Ya wong arep mikir sulit gitu. Dan impactnya apa teman-teman kawan-kawanku semua? Yaitu nggak tenang, jiwa berdebar-debar segala macam. Nah, bisalah dilakukan ya kalau dalam Islam ya benar gitu, zikir, istighfar, tapi benar-benar kita yakin, hakul yakin bahwa ini bisa menenangkan. Kita pasrah sepasrah-pasrahnya ke Allah, banyak-banyak zikir, banyak. Makanya salah satu amalan yang saya pernah dengar gitu ya, dari yang 40 hari itu saya sering mantau, ada beberapa dari Yusuf Mansur gitu ya. Salah satunya apa? Istighfar 300 apa berapa itu ya, dijalankan setiap hari. Terus la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya apa sih esensinya? Esensinya kita tahu istighfar maha suci Allah, maha suci, karena yang kita berserah diri dengan kesucian Allah, maka lama-lama kita, pikiran kita yang tadinya mbunel, yang jungkir jempale gitu ya, bisa tenang. Pada saat bisa tenang, bisa berpikir jernih. Terus satu lagi, kalau tadi masalah itu ya teman Syarunus, saya pernah dengar banyak entrepreneur, pemuda-pemuda pebisnis yang luar biasa, dan akhirnya mereka butuh mentor gitu ya. Ada yang pernah bilang begini, sebenarnya anak-anak muda yang udah punya bisnis segala macam hebat-hebat, keren-keren. Cuman satu problemnya pada saat jadi saya mentornya, apa? Ketenangannya kurang. Jadi pada saat menghadapi masalah itu langsung wow. Jadi melihat sesuatu itu tidak bisa dengan clear. Pada sisi ilmu lah dahsyat, sisi teknis oke, tapi pada saat mengambil keputusan itu suka ya, emosinya tuh belum stabil. Nah, seorang mentor ini melihat, cuman kerjanya ngelihat doang. Oh kamu lemahnya di sini. Cuma lemahnya seperti ini, 8, 10. Jadi ternyata kita orang-orang yang bisa emosional quotientnya tinggi, bisa tenang, bisa menghadapi masalah dengan full senyum, itu pantas kalau orang ESQ-nya tinggi, maka kehidupannya cenderungnya bakal lebih sukses. Karena apa? Tekanan apapun yang terjadi bisa menghadapi dengan penuh riang gembira. Jadi bisa melihatnya clear, jernih, masalah seberat apapun. Ini loh solusi. Tekanan yang luar biasa dahsyat, dihantam kanan, dihantam kiri. Ternyata seperti itu. Aku tidur dari jam. Iya, kayak langsung tidur kemalaman. Ini sambil nemenin Mas Bumi makan, teman-teman, saya jadi ngecerita itu. Nah, makanya saya kok jadi tertarik. Iya, pasti saya akan terus menggali ke siapapun, ke orang-orang, dan insya Allah akan saya jadikan konten. Saya akan belajar dari manapun mengenai hikmah-hikmah kehidupan. Kira-kira itu yang jadi keresahan saya kali ini. Enggak, sono. Kamu nggak tidur-tidur nanti. Jadi gitulah teman-teman, sambil mantau Bumi habis makan biar cepat tidur. Saya sendiri sebenarnya udah oleng, karena jam segini biasanya saya udah terlelap. Jam 8 tuh biasanya udah terlelap. Enggak ngantuk. Ya, terlelap, dan bismillah, alhamdulillah ini dapat 8 menit saya ceritakan. Waalaikumsalam. Terus jadi moga-moga ini jadi awal saya konten lagi tambahan, dan ada pelajaran dan hikmah bagi saya sendiri, dan siapa tahu teman-teman yang masih galau dalam hidupnya, galau ekonominya, pokoknya tenang, dan banyak-banyak entah zikir, entah olahraga, entah apapun itu, yang pasti anggap pokoknya problem apapun itu jadikan anugerah dan bersyukur ke Gusti Allah. Insya Allah jalan keluar pasti ada. Yang penting ojo mumet, ojo stres, ada masalah hadapi dan bersyukur. Ya Allah, terima kasih hamba diberikan masalah ini, mohon diberikan solusinya. Nah, kalau udah bisa begitu, tenang, jalan hidup running well. Entah sulit ekonomi, jualan sepi, itu yang saya lakukan. Jualan saya sepi, saya minta ke Allah. Ya udah, berapapun yang saya terima, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Walaupun kadang memang saya masih oleng, tapi segera ke situ, maka bisa tenang lagi, bisa running well. Itu teman-teman. Pokoknya semangat, see you, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.